percaya, Yesaya 30 ayat 18. Kita belajar sama-sama. Yesaya 30 ayatnya yang ke-18. Saya rindu kita sama-sama buka Alkitab kita. Yang Alkitabnya ada di handphone, buka Alkitab yang di handphone. Yang jelas jangan sosial medianya yang dibuka ya, tapi Alkitabnya yang dibuka ya. Yesaya 30 ayatnya yang ke-18. Kita akan sama-sama belajar Yesaya 30 ayatnya yang ke-18. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Baca sama-sama dengan suara keras 1, 2, 3. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Katakan sama saya, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. 1, 2, 3. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Alkitab mengajarkan bahwa berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Seringkali ini yang menjadi pertanyaan buat kita, di mana bahagianya orang yang menantikan Tuhan? Kita lebih bahagia pada waktu kita berdoa, Tuhan langsung jawab, betul? Kita lebih bahagia pada saat kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan langsung jawab doa kita dalam sekejap. Bahkan kalau bisa, pada saat kita bilang amin, langsung ada jawaban doa. Kita lebih bahagia begitu daripada bahagia menantikan Tuhan, menantikan waktunya Tuhan. Walaupun kita sering nyanyi bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik, tapi faktanya di hati kita lebih suka cara yang cepat. Pada saat kita berdoa, terus langsung ada. Yang percaya katakan amin. Kita lebih suka begitu, betul kan? Iya. Nah, sekarang sederhana. Alkitab bilang begini, berbahagialah semua orang yang menantikan Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar di mana letak kebahagiaannya. Saya lihat mungkin ada beberapa di antara kita yang berkata, Pak, saya udah doa, nungguin waktunya Tuhan. Sekarang udah tahun yang ke-5, Pak. Sampai sekarang kok Tuhan gak jawab apa-apa. Pak, sekarang udah tahun yang ke-10, Pak. Pak, sekarang udah bulan yang ke-12. Bahkan sekarang udah ada bulan yang ke-5. Dan berapa banyak waktu yang saya gunakan untuk saya menantikan Tuhan. Tapi sampai sekarang kok Tuhan gak jawab apa-apa. Tuhan gak bicara apa-apa. Tuhan gak ngomong apa-apa sama saya. Di mana letak kebahagiaannya? Jadi pertanyaan buat setiap kita. Bahkan di awal tahun biasanya gini, aduh, udah sekian lama, kok Tuhan belum jawab pergumulan-pergumulan kita. Hari ini saya membagikan ada 4 kebahagiaan, ya, di mana ketika saudara dan saya sedang menantikan Tuhan. Dengan kata lain, disinilah kita bisa menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Yang pertama, Yesaya 30 masih poinnya ayat pasal yang sama, ayatnya yang ke-20. Coba lihat sekarang. Yesaya 30 ayatnya yang ke-20. Di mana yang dikatakan bahagia? Saya dibilang bahagia itu dalam kita menantikan Tuhan itu di mana letak kebahagiaannya? Yesaya 30 ayatnya yang ke-20. Yesaya 30 ayatnya yang ke-20. Ya. Mari kita lihat sama-sama Yesaya 30 ayat 20. Oke, baca ya sama-sama ya, biar kita nggak ngantuk. Karena saya tahu biasanya habis makan gula darah naik, saudara ya. Nah, waktu gula darah naik tuh biasanya suka ada ngantuk-ngantuk ya. Oke, Yesaya 30 ayat 20, baca sama-sama 1, 2, 3. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Garis bawahi kata pengajarmu. Katakan sama saya pengajarmu. 1, 2, 3. Pengajarmu. Dan kata pengajarmu di situ huruf P-nya huruf besar. Itu bicara tentang Tuhan yang menjadi pengajar setiap kita. Jadi poin yang pertama, di manakah letak kebahagiaan orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menaruh harapan dan percayanya kepada Tuhan? Di mana letak kebahagiaannya? Di sini. Yang pertama adalah dalam proses kita menantikan Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang mengajar kita.
Itu kebahagiaannya. Karena ternyata waktu Tuhan memberikan waktu buat kita, waktu Tuhan tidak segera menjawab doa kita, Tuhan bukannya sedang memalingkan wajahnya dari kita, Tuhan bukan sedang melipat tangannya, bukan. Sesungguhnya di balik semuanya itu, sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita. Katakan sama saya, Tuhan sedang mengajar saya. 1, 2, 3. Tuhan sedang mengajar saya. Makanya dalam kitab Mazmur 90 ayat 12, Alkitab berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajaran Tuhan selalu berpusat kepada perubahan hati. Saya ulangi sekali lagi, ajarannya Tuhan selalu berpusat kepada perubahan hati. Itu makanya Tuhan selalu rindu mengajak saudara lewat segala sesuatu peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Jadi kalau sampai hari ini kau berkata, saya sudah 3 tahun berdoa, saya sudah 5 tahun berdoa, menunggu waktu Tuhan, kenapa kok Tuhan belum jawab? Nggak usah ngomel kiri kanan, nggak usah kepahitan sama Tuhan, nggak usah marah-marah sama Tuhan. Kenapa? Tuhan nggak sedang melipat tangan, tapi Tuhan sedang mengajar saudara. Tangkap apa yang dia ajar. Itu jauh lebih baik daripada kita komplain sama Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan bukan sedang melipat tangan, tapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Amin. Oke. Kelihatan dari wajahnya butuh ayat tambahan. Ya. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Lihat, Ulangan 8 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, Ulangan 8 ayatnya yang ketiga. Sama-sama lihat. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Ya, Ulangan 8 ayat yang ketiga. Jadi, ia merendahkan hatimu. Hati siapa? Bangsa Israel. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Dibiarin. Halo? Diapain? Dibiarin. Sudah teriak-teriak, dibiarin. Bahkan tadi kalau kita lihat Yesaya pasal 30 dikatakan, ia memberikan kamu roti dan air serba sedikit. Diizinkan itu terjadi. Pembiaran, dibiarin aja, dibiarin. Karena Tuhan punya tujuan. Kenapa proses pembiaran itu? Aduh saudara, kalau Tuhan mau jawab doa kita dalam sekejap, bisa. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Tuhan belum mau jawab? Jawabannya sederhana, pasti Tuhan punya tujuan. Pasti Tuhan punya rencana. Pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Makan makanan yang tidak pernah kita kenal, dan yang tidak pernah dikenal oleh nenek moyang kita. Kira-kira enak gak menurut kita? Enak dari mana? Belum pernah dicoba. Ya, saya berkali-kali dalam pelayanan misi, saya ketemu makan makanan yang saya gak pernah kenal sebelumnya. Ya, makan makanan yang saya nggak tahu, belum pernah coba sebelumnya. Kelihatannya buat kita pasti mengalami pergumulan pertama kali makannya. Ini enak atau enggak? Ini cocok nggak buat tubuh saya dan lain sebagainya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ternyata apa yang Tuhan izinkan? Firman Tuhan berkata demikian, untuk membuat engkau mengerti. Katakan sama saya, untuk membuat engkau mengerti. 1, 2, 3. Untuk membuat engkau mengerti. Paham sampai di sini? Tuhan lagi ngajar. Karena bahasa mengerti itu bahasanya pengajaran. Kalau saudara di hari Minggu ada pengkhotbah, pasti ada beberapa pengkhotbah yang berkata, yang mengerti katakan amin. Udah jelas ya. Kalau kita lagi ngajar, kita tulis saudara mengerti. Kalau mengerti saya lanjutkan, karena mengerti selalu identik dengan pengajaran. Jadi Tuhan sedang ngajar kita bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Mengerti sama menghafal itu beda. Saya dulu zaman jahiliyah, maksudnya jahilah ini zaman dimana saya belum bertobat. Saya waktu sekolah itu sering nyontek, saudara. Ya,
Jadi kalau saya dulu kan sekolah negeri itu kan misalnya kelas 1. Kelas 1-nya itu bisa 10 kelas dulu ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 1 10 bisa 10 kelas. Saya ada di tengah-tengah, saya ada di kelas 1 tapi satunya 1 6. Begitu ulangan yang saya nggak bisa, maksudnya gini loh, saya itu paling lemah hitung-hitungan, udahlah ya. Tampang saya itu paling lemah hitung-hitungan pasti ya. Saya paling nggak suka hitung-hitungan. Jadi begitu satu ulangan yang hitung-hitungan, saya suka tanya sama teman-teman saya di kelas 1. Soal ulangannya apa? Ini. 1 2, ini. 1 3, ini. Ternyata sampai 1 5 semuanya sama. Jadi saya pikir gini, saya hafalin aja jawabannya. Betul nggak ya? Jadi saya hafalin dong jawabannya, nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C, nomor 4D. Seterusnya saya hafalin. Begitu guru masuk, saya ulangan, saya ujian, saya orang yang paling pertama menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Saya penuh dengan kebanggaan, saya keluar dari kelas, teman-teman saya bilang, wah gila, keren, sakti ini orang. Kita semua pusing mikirin dia udah keluar kelas, dia udah selesai duluan. Seminggu kemudian hasil dibagi, ternyata hasilnya 0 besar. Kenapa 0? Karena saya cuma menghafal, sementara soalnya beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Guru saya bolak-balikin soalnya, sehingga soalnya beda dengan yang sebelumnya. Itulah orang yang cuma menghafal, nggak bisa menerapkan, nggak bisa menjelaskan, nggak bisa ngerjain apa yang ada di depan mata. Begitu dirubah sedikit, langsung dia pusing, dia langsung bingung. Tapi kalau orang mengerti, kondisinya bisa beda, tempatnya bisa beda, masalahnya bisa beda, situasinya bisa beda. Kalau orang mengerti, dia bisa menerapkan segala sesuatunya dan meresponi segala sesuatunya dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Jadi yang Tuhan baca apa? Hati. Nih, yang bertahun-tahun kau kerasanya ngelihat, oh Tuhan belum tolong saya mau kasih tahu, Tuhan masih ajarin sesuatu. Jangan buru-buru malas ke gereja, jangan buru-buru nggak baca Alkitab lagi, jangan buru-buru ambil keputusan nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Percayalah, Tuhan bukan sedang melipat tangan, tapi sesungguhnya Tuhan sedang mengajar setiap kita. Amin. Itu yang Tuhan kerjakan. Justru bahagianya di situ. Bahagianya bukan saudara jadi orang dalam tanda petik, jadi tiba-tiba saudara jadi orang kaya, bukan. Bahagia dalam mengiring Tuhan justru gini, waktu kita mengiring Tuhan, kita diajar oleh Tuhan supaya hati kita mengalami perubahan, sehingga saudara dan saya punya hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana melahirkan perkataan yang bijaksana. Hati yang bijaksana melahirkan setiap keputusan yang bijaksana. Hati yang bijaksana melahirkan setiap langkah-langkah yang bijaksana. Itu yang Tuhan ingin. Itu baru yang pertama. Yang kedua, Tuhan ngapain yang kedua? Yesaya 30 ayatnya yang ke-21. Yesaya 30 ayatnya yang ke-21. Yesaya 30 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Yang kedua, yang Tuhan kerjakan saat saudara dan saya menantikan Dia, menaruh harap dan percaya kepada Dia. Yang kedua, yang Tuhan kerjakan adalah Tuhan sedang menuntun saudara dan saya. Bilang sama saya, Tuhan sedang menuntun saya. 1, 2, 3. Tuhan sedang menuntun. Amin. Tuhan sedang menuntun kita. Makanya kalau lagi dalam proses menantikan Tuhan, saudara tetap taruh harapan dan percaya kepada Tuhan. Harapan kita, percaya kita tetap taruh di dalam Tuhan. Wajah kita terus tetap memandang kepada Tuhan. Hati kita terus kita tujukan kepada Tuhan. Karena sebenarnya disitulah Tuhan sedang menuntun kita.
Tapi seringkali ada banyak orang yang udah sekian lama menantikan Tuhan, lalu dia bilang, kok nggak dapat ya, kok Tuhan nggak ngomong, kok Tuhan nggak bicara, dan lain sebagainya. Pada akhirnya dia menghentikan langkahnya untuk dia menantikan Tuhan dalam kehidupan. Ada di ruangan ini yang punya pengalaman yang sama dengan saya. Adakah yang pada waktu kita berdoa, Tuhan bilang tidak sama doa kita? Ada? Kalau ada, katakan tinggi. Wah, luar biasa. Saya terima kasih. Saya lebih kurang paham dari yang ada di sini. Ini semua teman jawab ya. Betul ya? Hah? Belum tahu? Oke, sekarang saya tanya hal yang sederhana. Dari mana saudara tahu Tuhan jawab tidak sama doa saudara? Dari mana saudara tahu Tuhan jawab tidak sama doa saudara? Kalau Tuhan jawab ya, tahu dong, pasti, betul kan? Jawabannya nyata, betul kan? Langsung gitu kan mata kita. Tapi kalau Tuhan jawab tidak, dari mana? Saya bertanya, kenapa semua mengheningkan cipta ini menurut pengalaman saya. Ya, menurut pengalaman saya, jangan didoktrinkan, tapi saudara boleh sama-sama kita belajar. Seringkali orang berpikir, waktu Tuhan jawab tidak, bahkan gini, ada banyak orang yang sebenarnya belum ketemu jawaban doanya. Cuma karena dia udah malas nunggunya, dia langsung mengambil kesimpulan sendiri. Dan dia berkata, berarti Tuhan gak mau, berarti Tuhan jawab tidak sama doa saya. Langsung ambil kesimpulan, padahal belum ada jelas. Saya mendapati begini, seringkali dalam hidup ini, waktu kita berdoa, waktu saya berdoa, saya aja deh ya, saya berdoa, Tuhan gak langsung ngomong jawabannya. Kadang-kadang Tuhan cuma diem aja. Saya berdoa, taruh harapan dan percaya kepada Tuhan. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, tetap taruh harap dan percaya kepada Tuhan. Tuhan yang ngomong apa-apa. Sampai satu titik, saya ketemu satu momen di mana akhirnya saya bisa berkata gini, untung Tuhan jawab, untung Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Kalau Tuhan mengabulkan doa saya yang hancur. Jadi buat saya, jawaban tidak ketika saya menemukan pengertian. Saya mengerti bahwa apa yang saya minta tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa. Sebelum saya ketemu pengertian itu, saya akan terus berdoa sampai saya ketemu pengertian. Itulah buat saya jawaban doa. Jawaban doa ya adalah ketika apa yang saya doakan terjadi di depan mata. Jawaban doa tidak adalah ketika saya mengerti bahwa apa yang saya minta tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Pertanyaan saya, kalau saudara sampai di level ini, apakah engkau akan kecewa kepada Tuhan saat Tuhan berkata tidak sama doa-doa kita? Saya percaya kita tidak akan pernah kecewa. Jadi kalau hari ini kau berkata, doa saya kok belum dijawab Tuhan, saya kecewa, engkau belum dengar jawaban ya atau tidak dari Tuhan. Waktu kita ngerti, iya. Saya berkali-kali ketemu dengan jawaban doa yang tidak. Karena seringkali ketika saya berdoa, waktu itu saya tiba-tiba ketemu satu titik yang berkata, yes, untung Tuhan menjawab. Karena buat Tuhan sederhana. Lebih baik rencana kita yang hancur daripada kita yang hancur. Buat Tuhan sederhana. Lebih baik keinginan kita yang hancur daripada pribadi kita yang hancur. Suatu ketika Tuhan Yesus berdoa tentang Getsemani. Berkata, ya Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripada aku. Betul?
Saya mau tanya, Bapak jawab apa? Hah? Diem. Betul? Diem. Gak jawab apa-apa. Diem. Sampai satu titik Tuhan Yesus berkata, tapi bukan kehendakku yang biar kehendakmu. Maksudnya ini, dalam hidup ini, perhatikan baik-baik. Kalau Bapa bilang iya sama Yesus, dan dia berkata, anakku, kamu udah gak kuat, ya udah cancel aja kayu salibnya. Saya percaya hari ini saudara dan saya disebut bilangan umat manusia yang binasa. Betul? Ya. Jadi ternyata jawaban tidak mau atau jawaban tidak adalah hal yang terbaik buat kita semua. Jadi hari ini kalau Tuhan belum jawab doa kita, kita masih proses menantikan Tuhan. Tetap berdoa, taruh harap sama Tuhan sampai engkau mendapatkan pengertian dan engkau mengerti sambil engkau berkata yes, ternyata rencana Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang saya rencanakan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, bahagianya di mana? Yesaya 30 ayat 22 dikatakan. Yesaya 30 ayat yang ke-22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Tadinya itu jadi berhala, jadi sesembahan. Tapi Alkitab berkata engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Artinya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya keluar. Jadi sesungguhnya ini yang ketiga yang Tuhan kerjakan. Tuhan sedang membersihkan saudara. Tuhan sedang merubah karakter saudara. Dia lagi ngebersihin kita. Dia lagi merubah karakter saudara dan saya. Itu makanya mungkin saudara berkata, kenapa Tuhan belum jawab doa saya? Dia lagi terus berurusan dengan saudara dan saya. Dia terus berurusan dengan kita. Dia perbaiki karakter kita supaya kita mengalami hal-hal yang baik. Kita dibersihkan oleh Tuhan, dijauhkan dari segala berhala-berhala, dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ada orang zaman sekarang penghasilannya segini, pengeluarannya segini, ya kan? Apalagi zaman sekarang ada sosial media, banyak orang yang pengen tampil kelihatan kaya. Padahal saya sering ketemu orang kaya nggak mau kelihatan kaya, karena mereka udah kaya. Jadi mereka nggak perlu kelihatan udah kaya. Sama kayak saya orang gemuk nggak perlu struggle kelihatan gemuk, betul kan? Karena saya sudah gemuk, ya kan? Satu bangga. Orang gemuk seringkali struggle supaya kelihatan kurus, betul kan? Kenapa? Karena mereka belum kurus. Tapi orang kurus nggak perlu struggle untuk kelihatan kurus, karena mereka sudah. Saya dulu pernah struggle dan saya berupaya kelihatan kurus, tapi ternyata nggak kurus-kurus. Kalau foto saya berupaya masukkan perut saya, tapi tetap kelihatan. Ada orang yang begitu, sehingga utangnya di mana-mana. Utangnya di mana-mana. Semua dicicil, panci dicicil, handphone dicicil, semua dicicil. Makan dicicil, semua dicicil. Suatu ketika merontok nih, karena apa? Kan gaya hidupnya tinggi, penghasilan cuma segini, tagihannya segini, tinggi gaya hidupnya. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, hamba-Mu terlilit hutang, tolong lunasin hutang hamba-Mu. Pertanyaan saya, yang hutang siapa, yang lunasin siapa kan? Kita kan pengennya Tuhan yang lunasin. Oke lah, dia berdoa, gak ada masalahnya dia berdoa. Tapi perhatikan baik-baik, waktu dia berdoa, dia belum terima jawaban. Sementara dia kolektor terus datang. Dia doa lagi, Tuhan belum jawab. Dia doa lagi, Tuhan tidak jawab. Datang nih ke pendeta, ditanya, Pak Pendeta, bisa nggak ya Tuhan lunasin hutang saya? Saya mau tanya sama semua di sini. Jawabannya apa? Bisa dong, kalau Tuhan mau, betul nggak? Kalau Tuhan mau, bisa. Tapi pertanyaannya gini, kenapa kok Tuhan belum lunasin hutang-hutangnya dia? Padahal Tuhan bisa lunasin hutangnya dia. Dengan baik-baik, karena Tuhan pasti punya rencana.
Kalau Tuhan melunasi hutangnya hari ini, kalau karakternya belum diubah, karakternya belum dibentuk, karakternya belum dibersihkan, besok dia pasti bikin hutang yang baru. Betul? Jadi paham sekarang kenapa Tuhan belum jawabnya sama doa kita? Paham kenapa Tuhan belum jawabnya sama doa kita? Karena buat Tuhan, lebih baik dia ngeberesin saudara dulu, baru persoalan. Karena kalau kita udah beres, masalah kita bisa beresin sendiri dalam anugerah Tuhan. Amin. Tapi kalau kita yang belum beres, masalah kita diberesin, kita jadi struggle sendiri. Tapi buat Tuhan yang paling penting, kamu beres. Waktu kita diberesin persoalan-persoalan dalam hidup kita, Tuhan akan menuntun kita untuk ngeberesin masalah-masalah dan persoalan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Terakhir, yang keempat, Yesaya 30 ayat 23. Yesaya 30 ayat 23. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Perhatikan kata ini, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladang. Tuhan, yang ini poin yang keempat. Kenapa Tuhan kok kayaknya diem aja? Tuhan gak ngapa-ngapain. Yang pertama, Tuhan sedang mengajar kita. Yang kedua, sesungguhnya Tuhan sedang menuntun kita. Tuhan sedang memimpin kita. Yang ketiga, Tuhan sedang membersihkan kita. Yang keempat, Tuhan sedang memberkati saudara. Saudara nggak ngepas, saudara pikir masa iya saya lagi kayak gini kok Tuhan lagi berkatin, saya lagi kayak gini kok Tuhan lagi berkatin. Dengar baik-baik, definisi berkat yang saya maksudkan bukan saudara mendadak jadi orang kaya, bukan. Tolong jangan disamain kekayaan dengan berkat Tuhan. Saya paling geli kalau orang Kristen udah ngomong, Pak, itu orang Pak, mobilnya ganti-ganti terus, dia itu orang yang diberkati Tuhan. Belum tentu. Pak, itu orang rumahnya bagus banget Pak, itu orang yang diberkati Tuhan. Belum tentu. Orang kaya ya kaya, orang diberkati ya diberkati. Beda. Kenapa? Saudara setuju nggak? Kalau koruptor itu orangnya kaya-kaya. Tapi pertanyaannya, kenapa koruptor? Apakah koruptor itu adalah berkat Tuhan? Enggak, korupsi itu bukan berkat Tuhan. Makanya jangan samain kekayaan dengan berkat Tuhan. Kekayaan itu, berkat Tuhan itu gini, kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dialah yang memberikan kemampuan, dialah yang memberikan saudara dan saya kekuatan. Seperti tadi dikatakan, dia memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan. Kenapa Tuhan kasih hujan? Supaya benihnya bisa berakar, benihnya bisa bertumbuh, benihnya bisa menghasilkan buah. Betul kan? Lewat hujan itu, itulah berkat Tuhan. Ada kemampuan yang Tuhan berikan. Katakan sama saya kemampuan. 1, 2, 3. Kemampuan. Ada kemampuan yang Tuhan berikan. Itu berkat Tuhan buat saudara dan saya. Untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Itu makanya Kejadian pasal pertama ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Firman Tuhan bilang begini. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu tambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kebanyakan kita berpikir waktu kita ngerjain sesuatu Tuhan memberkati kita. Tapi kalau lihat ayat ini, berkat Tuhan datang duluan. Betul nggak? Karena kalimatnya gini, Allah memberkati. Ketika Allah memberkati, maka kita punya kekuatan, manusia punya kekuatan untuk melaksanakan kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Seringkali orang berpikir dia mengerjakan sesuatu baru berkat Tuhan datang. Enggak. Tuhan sudah berkati saudara lebih. Makanya saudara punya kemampuan untuk melakukan. Oke. Ulangan 8 coba. Ulangan 8 ayat 17.
Ulangan 8 itu. Ulangan 8 itu. Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepada kamu kekuatan. Katakan sama saya, kekuatan. Kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan. Jadi saya mau tanya, ngerjain dulu atau ada kekuatan dulu? Ada kekuatan dulu. Baru kita diberikan kemampuan, baru kita mampu mengerjakan segala sesuatu. Jadi hari ini saya percaya, mungkin waktu kita sedang bergumul soal apa yang kita hadapi, yang kita sedang bergumul, kita nggak pernah sadar bahwa sesungguhnya setiap hari Tuhan sedang memberikan kita kemampuan. Tuhan sedang memberikan kita kemampuan. Tuhan sedang memberikan kepada saudara dan saya berkatnya. Untuk apa? Untuk bisa mengatasi setiap persoalan dan pergumulan yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami dalam kehidupan. Tuhan sudah memberikan kekuatannya. Saya tutup dengan satu ayat. Ini ayat paling terkenal. Yesaya 40. Ayatnya yang ke-31. Nanti nyambungnya ke sini. Yesaya 40 ayat 31. 31. Yesaya 40 ayat 31. Oke. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan apa di situ? Dapat kekuatan. Pada waktu kita menaruh harapan dan percaya kepada Tuhan, sesungguhnya di situ ada kekuatan Tuhan buat saudara dan saya. Sesungguhnya di situ ada berkat Tuhan. Dengar baik. Orang yang bangun pagi sadar bahwa Tuhan telah memberkatinya waktu dia berangkat ke kantor dan dia bekerja. Lalu setiap akhir bulan terima gaji, dia akan berkata, gaji ini adalah berkat Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak memberkati saya tidak mungkin bisa bekerja, dan saya tidak mungkin punya kemampuan untuk bekerja, dan saya tidak mungkin bisa berangkat dari rumah ke kantor. Jadi gaji yang saya terima adalah berkat Tuhan. Saudara yang sadar waktu saudara bangun pagi, menengadahkan tangan, hati, dan kepala kepada Tuhan, mohon berkat Tuhan. Waktu saudara keluar dari rumah, saudara buka toko, saudara buka usaha, kemanapun saudara pergi, setiap langkah kaki saudara, saudara menyadari bahwa saudara bisa beraktivitas, deal-dealan dengan orang dengan baik, dengan benar, semuanya karena dari awal engkau sudah berkata, saya bisa bangun pagi ini, semua karena berkat Tuhan. Dengar, kalau orang sadar apa yang di tangannya itu adalah berkat Tuhan, saya percaya kita tidak akan sembarangan menggunakan berkat Tuhan. Betul? Tapi kalau orang berpikir, saya kerja dulu, nanti Tuhan yang berkatin. Begitu pulang ke rumah, yang biasanya omsetnya 1 juta sekarang jadi 200.000, dia bilang, mana katanya Tuhan berkati, saya sudah kerja seharian. Karena dia pikir dia lakukan sesuatu, baru Tuhan berkati. Dia berpikir bahwa saya bisa bangun, saya bisa buka toko, customer bisa datang. Ini karena semua yang saya bangun dalam hidup saya. Ini semua karena kekuatan koneksi saya. Setelah itu baru Tuhan memberkati. Kadang kalau kita pikirannya kayak gitu, waktu kita kaya raya, kita akan dengan mudah melupakan Tuhan. Karena kita pikir toko saya rame karena saya jaga relasi. Betul? Toko saya rame karena saya melakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Tapi kalau kita sadar, kita bisa bangun pagi aja itu karena berkat Tuhan.
Saya yakin kita nggak akan sembarangan menggunakan uang kita. Apalagi uang dipakai buat judi online. Saya yakin apa yang di tangan saudara, saudara akan berkata, ini bisa ada di tangan saya. Kalau nggak karena Tuhan, nggak mungkin bisa mengambil tangan kita. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi hari ini awal bulan Januari 2020. Kalau ada di antara saudara yang berkata, aduh capek ya nungguin waktunya Tuhan. Dengar baik-baik, dia bukan lagi melipat tangan, dia bekerja. Lagi ada yang dia ajar, lagi ada yang dia bersih, lagi ada tuntunan, lagi ada kekuatan yang disalurkan kepada kita. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah berputus asa, karena hari ini kita tahu kita berjalan bukan dengan kekuatan kita, tapi kita berjalan dengan kekuatan Tuhan. Taruh harapan dan percaya kepada kita. Orang seringkali tanya, kalau gitu kira-kira kapan waktunya Tuhan beres buat saya, Pak? Saya kasih jawaban yang memang gak bisa didoktrinkan. Jawabannya sederhana, tergantung hati saudara. Kalau engkau punya hati yang mau diajar, engkau punya hati yang mau taat, engkau punya hati yang mau dituntun dan dibersihkan, semakin cepat dibersihin, semakin cepat diajar, semakin cepat mau taat akan tuntunan Tuhan, segitu cepat engkau akan melihat pertolongan dan jawaban yang dari Tuhan. Segitu cepat engkau akan mendapat pengertian lepas pengertian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jawaban doa tidak melulu nyata atau hasilnya kelihatan di tangan kita. Jawaban doa bisa dalam bentuk pengertian lepas pengertian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap optimis tahun 2024, karena kita percaya orang yang menantikan Tuhan selalu mengalami kebahagiaan. Tuhan Yesus berkati kita semua.